semuanya. Siang. Oke. Terima kasih banyak kalian sudah bersedia meluangkan waktunya, dan saya sangat mengapresiasi ketersediaan kalian saat kalian mau saya lakukan layanan informasi. Jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan di mana ini akan saya lakukan sebuah layanan informasi kepada kalian dengan topik untuk menyelamatkan diri saat terjadi gempa di malam hari maupun saat kita di jalan raya. Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini diberkahi oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan perlindungan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada siang hari ini. Hari ini Tuhan kami akan melakukan kegiatan di mana kegiatan ini adalah untuk mengantisipasi gempa pada saat di malam hari dan juga pada saat kami berada di jalan raya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan kami hikmat agar kami boleh memahami tentang apa yang kami bahas hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, jadi hari ini saya akan melakukan sebuah layanan informasi kepada kalian dengan topik yaitu menyelamatkan diri dari bahaya gempa pada saat di malam hari maupun pada saat di jalan raya. Jadi kita penting untuk membahas topik ini karena apa? Karena ketika terjadi gempa, apalagi di malam hari, kita bisa menyelamatkan diri kita dengan melakukan upaya-upaya. Nah, upaya-upaya itu apa? Nanti kita akan bahas. Jadi, tujuan kita melakukan topik ini, tujuan kita mengikuti kegiatan ini, untuk mengetahui apa saja yang mau kita lakukan nanti untuk menyelamatkan diri kita saat terjadi gempa, baik di malam hari maupun di jalan raya. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam, saya mau tanya nih, gempa itu apa sih sebenarnya? Gempa itu ada getarannya, Ya. gempa itu ada goyangannya. Ya, benar yang kalian katakan itu bahwa gempa itu ada getaran, ada goncangan. Jadi sebenarnya gempa, kalau misalnya gempa itu datang, itu akan bisa merobohkan banyaknya rumah-rumah atau bangunan-bangunan di sekeliling kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, upaya apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita saat terjadi gempa? Nah, yang pertama, ketika terjadi gempa di malam hari dan kita di dalam rumah, yang pertama yang harus kita cari itu adalah meja. Untuk apa sih meja? Kenapa kita harus cari meja? Nah, di situ di bawah meja kita bisa berlindung di bawahnya, tapi mejanya bukan meja sembarangan. Misalnya meja yang terbuat dari kayu atau besi yang memang kuat. Kalau yang kita tempati itu meja yang terbuat dari triplek atau plastik, maka kalau misalnya ada yang roboh dari atas akan kena juga ke kepala kita. Nah, makanya kita harus cari meja yang sifatnya atau terbuat dari kayu yang kuat. Yang kedua, kalau misalnya gempa itu datang atau terjadi, namun kita masih di dalam rumah, kita harus misalnya pada saat kita tidur tiba-tiba datang gempa, kita bisa saja membawa bantal itu. Nah, bantal itu bisa melindungi kita dari kepala. Kita bisa menggunakan bantal itu di kepala kita menggunakan kedua tangan ya. Nah, itu akan melindungi kepala kita agar tidak terjadi benturan kalau misalnya ada yang jatuh dari atas. Lalu misalnya kalau kita masih di rumah tapi tiba-tiba pintu kita masih terbuka, nah kita bisa lari ke lapangan yang luas. Nah, jangan kita mencari sebuah lapangan atau halaman yang masih di sekitarannya ada tiang-tiang, ada tiang listrik misalnya. Kalau misalnya itu jatuh, maka itu akan kena ke dalam diri kita juga. Jadi kita harus mencari tanah lapang yang luas yang tidak ada sebuah bangunan, yang memang di situ hanya sebuah lapangan yang luas. Di situ kita bisa menghindari atau menyelamatkan diri kita dari bahaya gempa. Nah, itu adalah cara-cara sederhana atau upaya sederhana yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita ketika ada gempa di malam hari dan kita masih di rumah. Lalu kalau misalnya ada gempa, tapi kita masih ada di jalan raya misalnya, kita misalnya sedang bawa motor atau bawa mobil, atau kita sedang menumpang di sebuah perjalanan misalnya, kita ada urusan. Nah, tiba-tiba gempa datang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah kita harus berhentikan mobil. Kalau misalnya kita yang bawa, kita harus berhentikan. Kalau misalnya supir kita yang bawa, maka kita harus bilang kita berhentikan mobil. Nah, memberhentikan mobil itu jangan asal memberhentikan saja dengan mendadak. Kita harus mencari tempat yang nyaman juga. Kalau misalnya kita itu memberhentikan mobil itu di dekat tiang listrik atau lampu merah, kalau misalnya itu jatuh ke kita, maka itu akan tertimpa ke kita juga. Jadi kita harus mencari tempat di mana yang paling pas kita memberhentikan mobil. Oke? Lalu yang kedua, kita harus menjauhi gedung-gedung besar seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalnya kita memberhentikan mobil, kita melihat masih ada bangunan-bangunan yang besar, maka kita tidak boleh memberhentikannya di sana. Nanti tiba-tiba bangunannya atau rumah-rumah itu roboh, akan tertimpa juga ke kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu
kalau misalnya kita dekat sungai di jalan raya tapi ada sungai, kita bisa lari ke dataran yang lebih tinggi. Kalau terjadi tsunami ya karena gempa kan bisa jadi. Nah, bisa jadi airnya naik, maka kita bisa ikut tenggelam ke dalam sungai itu atau ke dalam laut, maka kita bisa mencari dataran yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri kita. Oke? Nah, jadi itulah yang bisa kita lakukan guna untuk menyelamatkan diri kita kalau misalnya ada gempa di malam hari namun kita masih di rumah. Oke, baik. Setelah saya menjelaskan tadi upaya-upaya apa yang harus kita lakukan, saya mau tanya nih, apa sih harapan kalian ke depannya? Semoga nggak ada lagi gempa. Ya benar ya, semoga ke depannya tidak ada lagi gempa, atau kalau misalnya ada gempa atau terjadi gempa di luar pengetahuan kita bisa melakukan hal-hal sederhana yang seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya kita di dalam rumah, apa yang harus kita lakukan. Nah, saya ingin menyimpulkan lagi nih, untuk lebih mengingatkan kalian lagi, apa yang harus kita lakukan ada 6. Ingat saja 3 yang perlu kita lakukan ketika terjadi gempa di malam hari. Pertama, cari meja yang bisa menyelamatkan diri kita, misalnya yang terbuat dari kayu. Yang kedua, kita bisa membawa bantal kita kemana-mana. Kalau misalnya kita baru bangun tidur gitu ya, kita bisa bawa bantal kita untuk menghindari kepala kita dari rentuhan-rentuhan yang datang. Yang ketiga, kita bisa lari ke lapangan yang luas yang tidak ada gedung-gedungnya. Lalu kalau misalnya kita di jalan raya tiba-tiba terjadi gempa, yang harus kita lakukan, yang pertama memberhentikan mobil, yang kedua jangan menghindari lah yang namanya gedung-gedung besar itu, lalu yang terakhir kita bisa naik ke dataran yang lebih tinggi. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua, dan juga bisa kita sharing-sharing atau berbagi ke teman-teman kita, ke masyarakat yang lain, untuk menghindari atau menyelamatkan diri kita dari yang namanya gempa. Karena memang gempa ini sangat berbahaya ya. Oke, untuk menutup kegiatan kita ini ada baiknya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan perlindungan-Mu yang oleh kami rasakan hingga pada siang hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kegiatan ini boleh selesai, dan kami tahu kami boleh menyelesaikan kegiatan ini itu karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang selalu kami rasakan. Biarlah kiranya Tuhan yang kami bahas ini boleh bermanfaat untuk kami dan boleh kami terapkan ketika gempa terjadi nantinya. Tetapi Tuhan, harapan kami biarlah kiranya tidak terjadi lagi gempa di tempat kami ini. Bapa yang baik, untuk kegiatan kami selanjutnya, biarlah Tuhan yang memberkati, berikan kami kekuatan dan kesehatan, lindungi kami Tuhan dari bahaya gempa dan bahaya bencana alam lainnya. Hanya inilah doa anak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi inilah kegiatan kita sudah sampai di penghujung, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Siang.